Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, sebisa mungkin kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita dan menjaga pikiran kita juga. Bagaimana mengelola diri agar tidak stres, harus terus-terusan di rumah. Baik, kali ini saya akan sharing-sharing tentang merawat R3 diesel kita. Baik, apa sih yang mau saya sharing hari ini, yaitu tentang melindungi area depan yang di dalamnya ada part-part penting yang kalau kita nggak perhatikan atau nggak kita lindungi, justru akan merugikan kita nanti ke depannya. Baik, apa aja ya yang akan saya ini, yaitu tentang memasang kawat pengaman tambahan di bagian grill bawah Suzuki R3 diesel hybrid. Oke, check it out. Nah, teman-teman, caranya mudah, ya, bahannya juga murah. Kita cukup menyediakan kawat baja, kabel tis, lalu kunci-kunci. Ya, biasa kunci 10 atau kunci 8 atau kunci 9, kunci 10 mungkin, untuk membuka beberapa baut yang ada di area bumper depan. Yuk kita langsung aja buka bumpernya ya. Baik teman-teman, untuk proses bukanya ini ada 4 titik di grill depan yang akan kita buka. Di sini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Itu kita buka dulu. Oke. Grill udah kebuka, 4 baut udah kebuka, sisanya ada di bawah. Ada di sana, kita tinggal perlu ambil obeng aja. Teman-teman, biar nggak kotor-kotor banget, untuk buka baut yang ada di bawah kita pakai karpet yang ada di mobil. Oke, yuk kita buka. Ada pola posisi, ada 4 baut yang harus dibuka pakai obeng dan 2 titik pakai kancing di sini. Baik, untuk buka kancingnya kita bisa pakai obeng minus ya. Jadi untuk buka ini pakai obeng minus ini, tarik ke bawah, diputar dan bautnya terlepas. Agak hati-hati ya teman-teman buat buka si kancing ini, karena rawan rusak juga.
Jadi untuk pancingnya itu ada di sini satu, ini satu di sini. Ada dua. Baut yang dibuka pakai obeng ada. Jadi totalnya ada 7 titik ya. 2 di kanan dan 2 di kiri. Baik, langkah berikutnya teman-teman adalah membuka kita turunkan, kita pasang alas dulu supaya mengantisipasi baret ya, supaya nggak baret kita pasang pengamannya. Oke, saya pakai pengamannya itu adalah karpet bagian tengah mobil. Itu aja kok, nggak repot. Baik, kita lepaskan ini. Jadi ini itu ada titik kecil di situ. Ada pengaitnya. Kita dorong ke arah depan. Seperti ini. Dan pengaitnya pun terlepas. Oke. Dia kondisinya ini si radiator yang akan kita lindungi, itu banyak banget kotoran di sana. Kemudian ada intercooler juga di situ yang perlu dilindungi. Oke. Sebelum kita semprotkan, kita bisa gunakan kuas untuk membersihkan area-area yang masih bisa dibersihin pakai kuas seperti ini nih. Banyak banget kotorannya. Oh iya, mumpung ini lagi kondisi kebuka, saya juga punya kesempatan akhirnya untuk melihat lebih jauh seluk-beluk mesin ini, dan terutama di bagian kelistrikan. Jadi kadang-kadang kalau mobil yang sering di garasi, justru ada kecenderungan itu mobil jadi sarang tikus atau rumahnya tikus. Ya hasil ujung-ujungnya banyak kabel yang digigit tikus. Ini udah terjadi pada mobil saya. Akhirnya saya harus ganti selang. Ya syukurnya jadi cuma makan selang air untuk wiper, jadi itu bocor dan itu udah diganti. Kita nggak tahu mana yang mau dia gigit, tapi yang jelas supaya itu nggak terjadi kita bisa cek. Mana tahu udah ada yang kegigit, bisa kita perbaiki, kita kasih ban. Dan kalau saya sih akhirnya ngusurnya adalah menggunakan kapur barus yang saya ikat di beberapa titik yang ada di mobil. Saya beli sebungkus, ikat aja, dibagi-bagi ya ke dalam gantungan plastik, lalu diikat. Efeknya 2, tikusnya pergi dan mobil kita bau kapur barus lagi. Jadi ya agak sekonsumsi, cuman ya nggak apa-apa daripada ya harus beli yang mahal-mahal.
Itu cukup efektif kok. Selain itu, jauhkan parkir dari tempat sampah. Jadi kalau memang ada tempat sampah di dekat rumah ya jangan deket situ, ruang engine-nya agak jauhin dikit seperti itu. Atau kalau enggak ya pasang jebakan aja banyak-banyak. Kita kurangi populasinya. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi prosesnya. Panjang banget nih udah ya. Seperti kondisi keluar baru dari pabrik seadanya ya. Baik, jadi alasan kenapa kita lihat ya, ini kena kerikil banyak loh teman-teman. Ternyata ini aset loh, nih kerikil halus seperti ini. Saya zoom in ya, kerikil halus seperti ini sangat-sangat merugikan ya buat mobil. Tapi ini lumayan nih teman-teman, seperti ini yang masih bisa di repair sih sebenarnya. Seperti ini, kena apa lagi nih, peot begitu. Anyway, tujuan dari pemasangan dari si kawat ini adalah untuk melindungi area radiator dan intercooler. Di intercooler sendiri masih bagus, cuman ini udah kena nih dikit, korban ya, batu. Oke, kita pasang dulu. Bahaya. Masih ada sisa ini, segini lagi, cuma nggak saya potong, saya biarin aja, aman, enjoy. Ya, sekarang tugas kita adalah pasang paritisnya.
sisanya saya pasang ke atas gini. Jadi nggak sampai sini aja ya, tapi panjangin aja ke sini. Kebetulan tadi kan ngukurnya lebih ya, jadi nggak saya buang, saya biarin aja. Jadi kalaupun mentah paling naik ke atas. Oke. Baik teman-teman, sekian dari saya video tutorialnya. Semoga kegiatan kita tetap positif dan semoga bermanfaat juga video saya ini. Mohon maaf kalau di beberapa titik saya tuh memang gak pintar buat pegang-pegang alat. Hanya saja kita tetap semangat, tetap sehat, tetap bugar, tetap positif pada intinya. Dukung terus video saya untuk terus berkarya, untuk terus berbagi ilmu-ilmu yang udah di-share.